Belum 1 tahun Kabinet Merah Putih bekerja, mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel tersandung kasus korupsi pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tidak sekedar masuk dalam jajaran pembantu presiden di Kabinet Merah Putih, Noel pun tercatat sebagai anggota Partai Gerindra. Di usianya yang masih seumur jagung di partai berlogo Garuda itu, Noel cukup lihai mendekati presiden. Meski demikian, presiden menegaskan tak ada ampun untuk koruptor. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra. Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan, yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya saya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Bagaimanakah sistem pengkaderan dan sikap partai atas kejadian mantan Wamentan tersebut yang telah membuat malu itu? Ya, Prabowo tak akan lindungi anak buahnya yang korupsi. Ini kemudian juga kembali menjadi pengingat bagi kita semua pemirsa. Karena Presiden Prabowo Subianto berkali-kali, mungkin hampir dalam setiap momen selalu menggaungkan mengenai semangat untuk memberantas korupsi. Bagaimana dengan kasus yang kemudian menyeret anggota dari Gerindra ini? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pakar komunikasi politik dari BRIN, Prof. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Lili. Selamat malam, sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini, Prof. Sama-sama, dan juga bergabung bersama kita ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, ada Pak Trubus Radiansyah. Pak Trubus, apa kabar? Sehat ya Pak Trubus, terima kasih sudah hadir. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politisi Gerindra Pak Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat Santoso. Selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Oke, Pak Sugiat Santoso, kita penasaran sebetulnya bagaimana sih proses pengkaderan di Partai Gerindra sendiri, karena sangat jelas Pak Presiden ini menyampaikan Noel ini sebetulnya belum kader, masih anggota. Ya, kalau di Gerindra ada perbedaan yang sangat besar ya antara hanya sebatas anggota ataupun kader. Kalau anggota setiap hari kantor-kantor struktur Gerindra, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan tingkat PAC sekalipun, itu menerima seluas-luasnya masyarakat yang ingin jadi anggota Partai Gerindra dengan mengurus KTA lah, kartu tanda anggota. Tapi kalau kader, memang betul apa yang disampaikan Pak Prabowo, ada semacam diklat tersendiri bagi anggota yang ingin jadi kader. Secara rutin, DPP kita itu melakukan kaderisasi di Hambalang, baik kepada kader-kader muda maupun kader-kader yang duduk di struktur partai, baik di tingkat DPC, apalagi yang di DPR maupun yang bertugas sebagai pejabat eksekutif di masing-masing lini. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar antara anggota Partai Gerindra dengan kader Partai Gerindra. Oke, tapi Pak Sugiat, ini yang menjadi menarik, sosok Immanuel Ebenezer juga disebut Pak Presiden Prabowo ini sebagai orang yang menarik sebetulnya, walaupun pada akhirnya membuat Pak Presiden agak malu begitu. Ya, kalau terkait dengan, ya bukan hanya Pak Prabowo ya, sebetulnya seluruh rakyat Indonesia ketika ada salah satu pejabatnya, apakah itu pejabat pusat maupun pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, ya kita pasti malu lah kan. Malu, prihatin, bercampur dengan marah. Apalagi yang terjadi ini adalah salah satu pejabat Bapak Prabowo di kabinet sebagai wakil menteri. Pasti Pak Prabowo sebagai presiden, apalagi sebagai ketua Partai Gerindra yang di OTT ini adalah anggota Partai Gerindra, wakil menteri, pasti merasa sangat malu dan marah. Saya yakin Pak Prabowo berkali-kali baik di
rapat internal, bahkan tadi disampaikan di pidato beliau di tanggal 15 Agustus kemarin di sidang tahunan MPR, mengatakan berkali-kali dan memang secara konsisten dari tahun 2008 ketika partai ini berdiri terkait dengan pemberantasan korupsi, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu secara konsisten terus dia sampaikan bahwa Gerindra, Pak Prabowo itu sangat anti terhadap tindak pidana korupsi. Oke, Prof. Lili, Presiden sih terlihat konsisten ya kalau kita lihat dari frekuensinya yang terus menyuarakan mengenai bagaimana semangatnya untuk memberantas korupsi. Tapi apa yang kita bisa highlight dari pidato yang disampaikan Presiden Prabowo di Apkasi Otonomi Expo ini, Pak, mengenai Noel yang anggota, belum kader. Kemudian sebetulnya orangnya menarik tapi membuat agak malu. Apa, Prof? Ya, sebelum menjawab itu yang Mbak Ken ya, tentu saja peristiwa ini membuat semacam pukulan bagi pemerintahan Pak Prabowo, karena baru berjalan 10 bulan kampanye anti korupsi, kampanye perlunya integritas, bersih diri, ternyata kemudian ternodai dengan perilaku salah satu anak buahnya, dan bahkan itu menjadi anggota Gerindra itu sendiri. Nah, syukur aja ini Pak Prabowo memberikan respon yang cepat, karena kalau tidak memberikan respon yang cepat itu berdampak kepada delegitimasi terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu sendiri. Artinya di satu sisi mengkampanyekan anti korupsi, di sisi lain anak buahnya melakukan korupsi gitu. Ya. Jadi respon yang cepat ini memberikan ada harapan bahwa Pak Prabowo ini sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi ini tanpa pandang bulu, meskipun itu adalah anggotanya. Saya nyebutnya anggota ya, karena memang bukan belum kader katanya. Belum kader. Terus yang kedua dari pernyataan itu nampak ya di satu sisi Pak Prabowo tegas, tapi di sisi lain juga ada semacam excuse ya, ada permakluman lah. Sebenarnya tegasnya di mana, pemaklumannya di mana, Prof? Ya, tegasnya itu adalah bahwa siapapun yang terlibat di dalam korupsi ini maka akan dipecat dari keanggotaan partai, tetap juga sebagai anggota kabinet. Nah, di sisi lain mungkin sisi manusiawinya. Jadi semacam ada permakluman bahwa sebenarnya orang ini baik juga sebenarnya gitu. Menarik begitu. Menarik ya. Nah, itu yang sebenarnya menurut hemat saya jangan diungkapkan gitu. Karena ternyata yang dibutuhkan oleh publik itu kan bukan hanya kapasitas tetapi integritas juga. Nah, ini problem sebenarnya untuk semua kader-kader Gerindra, anggota Gerindra dan juga para pembantunya di kabinet menjaga integritas itu. Karena integritas itu bukan hanya menodai partainya, menodai pemerintahan, tetapi juga membuat masyarakat terluka. Kok ini apa yang dibicarakan dengan lakunya berbeda? Nah, kita kan keinginan apa yang diucapkan dan apa yang dipraktekkan itu sama. Nah, ini ya muncul kekecewaan ini gitu. Meloncat sedikit. Demo yang sekarang ini kan kena kekecewaan antara ucapan dan lakunya itu gitu. Baik, seperti Prof. itu. Pak Trubus, kalau kita mencermati perilaku para pejabat publik terbaru lah dari kasus Noel, kemudian apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan apa sebetulnya yang diinginkan oleh publik? Iya, kalau saya menyambung dengan apa Prof. Romli ya. Jadi begini, kalau publik itu kan mengendalikannya seperti transparansi, keterbukaan gitu kan. Jadi akuntabilitas. Kemudian juga hal-hal yang berbau tentang moralitas itu kan. Dan sebenarnya apa yang terjadi pada Noel sebenarnya lebih kepada bagaimana kemudian ketika apa yang diharapkan oleh Presiden dengan realitas itu nggak nyambung gitu loh. Itu yang menjadi problem. Karena apa? Karena publik mengendaki kalau memang apa dikatakan tidak pada korupsi masyarakat itu. Ini kan jargon pernah lama juga di pemerintahan sebelumnya kan gitu. Ternyata di dalam prakteknya perilaku para kadernya itu bertolak belakang. Nah, ini kan jadi ada semacam kontroversi yang sebenarnya memang perlu menjadi pertimbangan bersama ketika seseorang itu
menduduki satu jabatan publik. Ya, karena ini kan jabatan yang ditunjuk, ini kan jabatan ada 2, jabatan publik yang ditunjuk, ada jabatan yang dipilih. Ya. Kebetulan Noel ini adalah yang ditunjuk. Betul. Kalau ditunjuk berarti kan sangat tergantung kepada pihak yang menunjuk. Dia. Nah, jadi tanggung jawabnya, makanya mengatakan Presiden malu saya gitu kan, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. Yang diharapkan publik itu adalah bagaimana Presiden kemudian tegas. Kalau memang itu sebagai kader, ya sudah dianggapnya sebagai kader. Artinya mereka diberikan bantuan apa misalnya sesuai memang itu ini. Tetapi kalau misalnya dia anggota, ya sudah sebagai anggota berlaku seperti apa. Kan itu sebenarnya mendekatkan publik. Nah, yang menjadi problem juga adalah bagaimana kemudian ketika Presiden kan tetap konsisten dalam pernyataannya seperti tanggal 15 itu waktu pidato. Nah, karena konsistensi itulah kemudian persoalan yang tadinya ini ada kepentingan misalnya untuk dibela, kepentingan untuk dilindungi, kepentingan ini kemudian muncul pernyataan yang sebenarnya dia orang yang eye-catching lah, menarik gitu ya. Tapi jadi betul seharusnya tidak perlu diungkapkan itu ya Pak. Iya, nah ini kan sebenarnya kan sesuatu di balik itu maknanya apa kan publik kemudian melihat bahwa ini seperti ada ambivalen. Iya, ambivalen, kemudian sekitar main cantik gitu loh, main cantik yang mengelabui publik sehingga seolah-olah bahwa itu ada hal-hal yang memang ini gitu. Tapi kita harus pahami bahwa intinya adalah posisi mengendaki jangan sampai ini nanti terulang kembali gitu loh. Intinya itu, jangan nanti kemudian sudah dikatakan seperti kalau Presiden kita semuanya hormat memang Presiden sangat siapa yang merapi itu. Tapi ini persoalan perilaku kader anggotanya kan. Kalau sekarang anggota lah katakanlah ini, apakah anggotanya betul-betul seperti itu? Inilah publik sekarang sedang menilai. Nah, karena itu ketika ini supaya tidak berlangsung kan publik menghendaki ada satu mungkin evaluasi gitu ya, evaluasi terhadap mereka-mereka yang selama ini mungkin duduk sekarang. Nah, itu untuk dievaluasi benar-benar enggak melakukan seperti itu, enggak, artinya dari internal DPP juga menganalisa itu gitu. Jangan sampai kemudian ini baru ada masalah rame ya kan, baru istilahnya ada langkah-langkah kan, ya tak elok juga seperti itu. Itu karena kan namanya politik ini kan sesuatu yang organisasi politik kan organisasi yang terstruktur, Mbak. Ya kadernya jelas gitu. Nah, Pak Sugiat, ini publik sedang menilai, tapi di internal DPP Gerindra seharusnya juga concern mengenai hal ini. Jangan sampai tadi ambivalen begitu. Ketegasan yang diminta oleh publik. Ini korupsi, tapi kenapa masih harus disampaikan juga orangnya menarik? Padahal udah bikin malu Pak Sugiat. Enggak lah, kalau itu kan hanya tidak terlalu substansial ya statement Pak Prabowo terkait dengan itu, mungkin perasaan pribadi. Tapi dalam konteks beliau sebagai presiden, beliau kan tegas bahwa dalam tempo yang secepatnya Noel sebagai wakil menteri dicopot jabatannya, dan di DPP juga sikapnya tegas bahwa keanggotaan, kalau kita baca kembali statement yang disampaikan oleh Mas Sugiono sebagai Sekjen DPP, keanggotaan Noel sebagai anggota Partai Gerindra dicabut. Saya pikir itu satu sikap tegas lah. Tapi kami memang kami menyampaikan bahwa di Gerindra, apalagi kader-kader atau anggota yang mendapat jabatan baik di legislatif maupun di eksekutif, pimpinan kami selalu mewanti-wanti dari awal bahwa ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar lah, misalnya terkait dengan permainan-permainan pungli, terkait dengan kejahatan keuangan. Saya misalnya sebagai anggota DPR RI diamanahkan sebagai pimpinan Komisi 13. Berkali-kali misalnya pimpinan saya, Bang Dasko, Mas Sugiono, itu menyampaikan bahwa kita sebagai anggota DPR RI harus menjaga, jangan main ini, cari saja rezeki yang halalan thayyibah. Tapi kalau sudah disampaikan pesan-pesan seperti itu, lalu kemudian ada anggota atau kader yang membandel juga, ya itu menjadi resiko pribadi. Saya pikir Gerindra dalam konteks ini sudah mewanti-wanti dari awal agar kader-kadernya yang ditugaskan baik di legislatif maupun di eksekutif untuk tidak bermain-main dalam konteks amanahnya. Jadi di kader Gerindra sendiri sudah begitu tegas disampaikan oleh Pak Presiden, apa kemudian yang menjadi tantangan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk apa yang akan menjadi hukuman atau tanggung jawab dari setiap kesalahan yang dilakukan, Pak Sugiat? Ya buktinya di kasus Noel ini bahwa beliau, ya kita secara jujur mengatakan beliau adalah anggota Partai Gerindra dan pernah nyalek di pemilu 2024. Lalu kemarin setelah dari Jokowi mania beliau membentuk Prabowo mania, pasti itu sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Gerindra walaupun sebagai anggota. Tapi tidak sedikit pun DPP Pak Prabowo itu
melakukan pembelaan secara hukum bahwa Presiden dalam konteks ini Pak Prabowo yang juga Ketua Umum DPP dan juga pimpinan kami di DPP tidak memberikan pembelaan hukum. Kita menghormati proses yang ada di KPK. Secara kelembagaan partai kita sudah lakukan proses pencabutan anggotaan. Beliau juga sebagai presiden, sebagai institusi presiden juga sudah mencabut jabatan Noel sebagai wakil menteri. Oke, saya pikir itu. Baik Pak Sugiat. Kita juga ingin tahu berikutnya bagaimana kemudian mekanisme pengawasan yang harus dilakukan supaya ketegasan itu lebih terlihat mungkin dari Presiden Prabowo Subianto. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda.